limpahan rahmat dan barakahnya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul dan bertemu di kesempatan yang baik ini. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi besar, Nabi agung kita, Nabi Muhammad SAW. Ketiga kalinya saya ucapkan terima kasih kepada para tamu undangan. Di sini ada tokoh masyarakat, ada perwakilan dari Dewan Guru, wali murid serta perwakilan dari siswa. Jadi pada kesempatan hari ini saya beserta dengan beberapa rekan saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Tulungagung Barat, yaitu ada dari sebelah paling kanan ada Bu Eli Wisma, kemudian ada Bu Dewi Sartika, Ibu Rani Oktarina, dan Pak Ahmad Manikan, serta saya sendiri yaitu Sigit Budi Prasetyo. Bapak Ibu serta para hadirin semuanya, pada kesempatan ini kami sengaja mengundang Bapak Ibu mengumpulkan di ruang ini, yaitu bertujuan untuk mensosialisasikan serta melakukan aksi nyata, yaitu pada LMS atau lembar tugas selama kami mengikuti program guru penggerak, yaitu tentang pemimpin dan pengelolaan sumber daya, yaitu tentang aset yang ada di SMP Negeri 1 SMP Negeri 2 Tulungagung Barat dan aset-aset yang ada di sekitar lingkungan SMP Negeri 2 Tulungagung Barat. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh Ahmad Manikan. Saya selaku moderator akan langsung memberikan kesempatan dan waktu kepada Pak Ahmad Manikan untuk menjelaskan tujuan dari pengelolaan aset yang ada di lingkungan SMP Negeri 2 Tulungagung Barat dan yang ada di lingkungan sekitar SMP Negeri 2 Tulungagung Barat. Terima kasih kepada Pak Ahmad. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, baiklah. Untuk aksi nyata di modul 3 ini mengenai tentang diskusi aset yang ada di sekolah kita. Yang pertama itu aset atau modal manusia, yang kedua modal politik, yang ketiga fisik, yang keempat finansial, kelima sosial, keenam agama dan budaya, dan yang ketujuh lingkungan alam. Nah, pada kesempatan kita hari ini kita akan membahas dua aset dulu yang ada di sekolah kita, yaitu aset atau modal manusia dan modal politik. Untuk aset yang berikutnya ini akan kita bahas selanjutnya di kemudian hari. Jadi sekarang ini kita membahas dua aset dulu, apa saja yang ada yang dimiliki oleh sekolah mengenai modal manusia dan apa yang dimiliki oleh sekolah mengenai modal politik. Jadi itu nanti bersama-sama kita lakukan pemetaan, kita catat ya. Jangan lupa Pak Sigit nanti membuat notulen rapat, karena notulen rapat diperlukan. Terus nanti juga akan disampaikan juga oleh tokoh masyarakat yang hadir di tengah kita pada hari ini mengenai aset-aset apa saja di lingkungan sekolah, terutama di Desa Murijaya, Kecamatan Tulungagung. Saya kira itu Pak Sigit dan Bu Rani, Bu Dewi serta Bu Elni. Pada kesempatan hari ini kita bisa menyusun langkah selanjutnya untuk kepentingan sekolah. Saya kira itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Andri Hartawan Tauputra, perwakilan dari TIU Murni Jaya. Nah, di sini saya mewakili dari TIU
ingin menyampaikan beberapa aset fisik yang ada di TIUH Murni Jaya, yaitu lapangan sepak bola yang berada di lingkungan Murni Jaya. Nah, lapangan ini bisa kita gunakan bersama-sama dari pihak sekolah dan pihak TIUH. Dan untuk kegiatan sekolah, pihak TIUH sangat mendukung kegiatan dari sekolah apapun itu, dan kami berharap beberapa kegiatan dari sekolah SMP Negeri 2 Tulambang Barat berkoordinasi dalam kegiatan-kegiatan TIUH. Misalkan ada acara kegiatan turnamen antar RK, atau misalkan pentas seni yang ada di TIUH, kami berharap untuk perwakilan SMP Negeri 2 Tulambang Barat untuk ikut andil. Nah, untuk fasilitas fisik, aset fisik yang ada, semoga koordinasi dari SMP dan TIUH bisa berjalan terus-menerus dan tidak ada hambatan apapun. Itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi hasil diskusi kita yang sudah kita lakukan bersama, dan inilah yang dapat kita lihat dari aset sekolah kita SMP Negeri 2 Tulambang Barat berupa modal manusia, di mana yang pertama adalah pengawas sekolah. Pengawas sekolah kita kualifikasi pendidikannya yaitu S2 dan sudah berpengalaman. Yang kedua adalah kepala sekolah. Kualifikasi pendidikan kepala sekolah adalah S1 dan memiliki sertifikat pendidik. Yang selanjutnya adalah guru. Guru di sekolah kita memiliki kualifikasi pendidikan S1 sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing, dan sebagian besar juga rata-rata sudah memiliki sertifikat pendidik. Ada beberapa juga yang sudah S2 ya. Yang selanjutnya adalah Dewan Guru. Ini sudah lulus, dan juga ada sebagian yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak nasional. Yang selanjutnya, tenaga kependidikan sebagian besar juga sudah memiliki kualifikasi pendidikan S1, ada yang sedang kuliah, dan ada juga yang lulusan SMA dan SMK. Siswa memiliki latar belakang yang homogen, namun berasal dari latar belakang ekonomi yang berbeda. Wali murid dan komite memiliki latar belakang pendidikan dan ekonomi yang berbeda, dan juga masyarakat di lingkungan sekolah kita ini merupakan aset sekolah juga berupa modal manusia. Jadi dari diskusi tadi, apakah ada yang ingin ditambahkan, Bapak Ibu? Cukup ya? Ya, cukup. Demikian tadi diskusi yang sudah kita laksanakan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya kembalikan kepada moderator. Bu Dewi Sartika yang sudah menyampaikan hasil diskusi kita bersama-sama tentang modal yang pertama, yaitu modal manusia. Nah, selanjutnya akan dibacakan hasil diskusi kita yang kedua, yaitu aset sekolah yang berhubungan dengan politik. Kepada Bu Elvi Usman, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Bu Dewi sudah menyampaikan aset mengenai modal manusia yang ada di lingkungan sekolah kita, maka yang berikutnya saya akan menyampaikan modal yang kedua, yaitu modal politik yang berkaitan dengan lingkungan sekolah kita. Untuk modal politik ini berkaitan dengan beberapa lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di lingkungan sekolah. Untuk lingkungan sekolah kita kebetulan berada di Kecamatan Tumijajar. Saat ini lingkungan sekolah kita berdekatan dengan ada kantor kecamatan, kemudian ada kantor KUA, ada kantor desa, balai desa. Nah, kalau dikaitkan dengan politik, ini bisa kita gunakan untuk kegiatan yang mendukung pembelajaran di sekolah. Selain itu juga kita
karena masih berada dalam satu kecamatan. Ada juga puskesmas, kemudian pihak kepolisian, ada juga dinas catatan sipil, dan juga ada perbankan atau beberapa bank yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Aset-aset ini bisa kita manfaatkan untuk kegiatan pembelajaran yang mendukung kegiatan pembelajaran seperti puskesmas. Ini bisa kita kaitkan atau kita ajak berkolaborasi atau bekerja sama dengan kegiatan UKS sekolah, ya. Kita nanti bisa bekerja sama dengan pihak puskesmas. Kemudian kalau kepolisian biasanya kita akan mengadakan kerjasama berkaitan dengan penyuluhan bagaimana berkendaraan yang bisa disampaikan ke siswa. Kemudian nanti ada juga bank atau perbankan, biasanya kita bisa bekerja sama untuk kegiatan menabung di sekolah. Itu untuk kegiatan aset politik yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Kemudian kecamatan, KUA, dan juga balai PIU atau balai desa, ini biasanya juga mendukung kegiatan sekolah kita yang berkaitan dengan sarana-sarana yang berkaitan di lingkungan desa yang bisa kita manfaatkan atau kita gunakan untuk kegiatan pembelajaran di sekolah. Ini untuk aset politik. Mungkin dari Dewan Guru atau dari siswa ada yang mau ditambahkan untuk aset politik di lingkungan sekolah kita? Cukup ya. Terima kasih. Itu untuk aset politik yang bisa kita manfaatkan di lingkungan sekolah. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, para hadirin terhormat, kira-kira kita sudah sampai di ujung acara kegiatan kita ini, yaitu diskusi tentang aset yang ada di lingkungan SMP Negeri 2 Tulambang Barat. Sebelum kita akhir kegiatan ini, besok Bapak Ibu kehadirannya masih ditunggu kehadirannya besok, karena besok kita masih ada beberapa hal yang akan kita bicarakan tentang aset sekolah, yaitu tentang aset fisik, kemudian aset sosial, dan aset lingkungan sekitar. Jadi besok diharapkan Bapak Ibu bisa hadir tepat waktu sesuai yang sudah kita sepakati. Itu saja, terima kasih karena kegiatan kita sudah berakhir dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Saya mewakili rekan-rekan guru penggerak Angkatan 7 SMP Negeri 2 Tulambang Barat mengucapkan terima kasih. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aset fisik SMP 2 Tulambang Barat, yang pertama ada pos satpam. Itu kita punya 1, kantor guru ada 2, kita anggap 2, jadi di sini 1, yang di tingkat 1. Kantor staf 1, perpustakaan ada 1, musola 1, lab IPA ada 1, lab komputer ada 2, UKS ada 1, ruang kelas ada 27, gudang ada 2, aula ada 1, WC siswa ada 4 tempat, WC guru ada 5 tempat, kantin dan koperasi itu ada 2 tempat, ruang BK ada 1, ruang keterampilan yang diisi alat-alat musik itu 1, lapangan atau halaman sekolah ada 1, ruang kapsek ada 1. Sementara itu untuk yang lain apakah ada tambahan? Cukup? Gimana Bu? Cukup. Baik Bapak Ibu, kita akan membahas modal lingkungan. Modal lingkungan ini berupa peternakan, pertanian, kemudian industri atau pabrik yang ada di dekat sekolah kita. Alamat sekolah kita ini kan di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Merdijaya, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulambang Barat. Tadi sudah kita petakan, kita itu dekat dengan pabrik keripik pisang Dwi Putra dan pabrik keripik pisang Alami. Nah, ini nanti suatu saat bisa kita jadikan rekan kerja agar anak-anak itu tahu bagaimana memproduksi keripik pisang itu, mulai dari pembuatan, kemudian kemasan hingga pemasaran. Nah, kemudian kita juga dekat dengan pabrik tahu Daya Asri.
Jadi anak-anak nanti suatu saat bisa lihat produksi tahu sampai ke pemasarannya. Kemudian kalau pasar, lokasi yang paling dekat itu kita dekat dengan pasar Daya Murni. Tentunya itu bisa dijadikan untuk anak melihat secara langsung transaksi jual beli, ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian komplek, kita dekat dengan komplek persawahan Daya Asri dan Murni Jaya, mulai dari belakang Masjid Al Hikmah itu kan tuh udah persawahan semua. Kemudian perkebunan karet itu kita juga ada, bisa dijadikan lokasi untuk anak-anak outbound ya, baik di kegiatan pramuka, mungkin ada kegiatan pembelajaran lain yang diperlukan, itu bisa digunakan. Kemudian kalau di peternakan kita dekat dengan lokasi peternakan ayam petelur Bapak Heri. Ini juga kan ada pembelajaran yang bisa diambil dari melihat peternakan secara langsung ya, melihat ayam. Kemudian kita juga dekat dengan peternakan ikan siap makan Bu Yah dan Pak Edi Lele. Kemudian kita juga dekat dengan peternakan sapi dan kambing, walaupun nggak dikelola secara besar, tapi kan ada beberapa tempat atau perseorangan yang punya peternakan sapi dan kambing. Kemudian kita juga dekat dengan pabrik pembuatan roti. Ada di Daya Murni Bunda Bakery, kemudian di Daya Sakti Azizah Bakery, kemudian di Daya Murni arah ke Kartara Harja ada Oregano Bakery. Ini beberapa aset yang kita miliki yang terkait dengan lingkungan yang dekat dengan sekolah kita, yang bisa kita jadikan mitra untuk kerjasama dalam kegiatan pembelajaran peserta didik kita, Bapak Ibu. Bagaimana, apakah ada tambahan? Sudah. Gimana Pak? Kalau pertokoan sekitar sekolah tidak dimasukkan aset, misalnya kita ada MOBM, toko bangunan, bisa. toko bangunan Bisa. Pak Pengkat, Bisa benar. Jamu. Bisa juga. Bisa. Di lingkungan saya kan banyak yang Jamu rumahan ya. Jamu gendong. Berarti kita masukkan ya, industri Jamu gendong. jamu gendong rumahan. Iya. Pengobatan tradisional ya berarti ya. Pertokoan berarti kita ada multi-M sama bangkulan swalayan. Tasya Mart, Oh iya, Raisya. kalau bocor bisa. Iya. Atau yang sesak nafas oksigen bisa. Iya, oke. Berarti sementara ini ya Bapak Ibu, nanti akan kita dokumentasikan secara lebih baik lagi. Oke, kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Baik, kita ke identifikasi aset yang selanjutnya, yaitu modal sosial. Di SMP Negeri 2 Tulang Bawang Barat ini kita bekerja sama dengan Forkopimda untuk mengadakan safari yang menjadi pembina pada setiap kegiatan upacara bendera, gitu ya. Yang selanjutnya adalah ada peraturan dan tata tertib sekolah yang dikeluarkan oleh sekolah. Ada lagi MGMP, jadi guru-guru ikut ke dalam musyawarah guru mata pelajaran. Selanjutnya adalah program Pemda seperti Nanimo SSL, nama Nada Nanimo Setara Sederhana Lestari. Ada juga program Pemda melalui Dinas Kesehatan yang membina UKS dan kantin sehat di sekolah kita. Ini masuk juga ke dalam modal sosial. Dan Pemda mengadakan kerjasama dengan PNN yang mengadakan sosialisasi gerakan anti narkoba untuk siswa di sekolah kita. Kemudian ada lagi jaksa masuk sekolah dari program dari Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, dan sosialisasi dari pemberdayaan perempuan dan Dinas Perlindungan Anak. Itu untuk program melindungi atau memberikan sosialisasi kepada anak-anak dan kepada sekolah juga. Mungkin itu saja, ada tambahan yang lainnya Bapak Ibu? Kepolisian Masuk ke mana? Kepolisian masuk ke dalam modal politik karena memberikan sosialisasi juga, tapi dalam bentuk peringatan lalu lintas kepada anak-anak. Kalau misalnya kerjasama, misalnya kita kerjasama ketika ada bakti sosial,
misalnya ke panti atau misalnya memberikan bantuan Baksos. baksos itu apakah termasuk modal sosial? Bisa ya? Ya, jadi bisa ditambahkan ya? Iya. Yang bantu waktu puasa. Bulan Ramadan kan kita Kita kan bagi waktu lebaran sosial dan bantuan sosial. Bantuan sosial. Oke, bantuan sosial dari sekolah untuk lingkungan gitu ya? Iya, bisa. Agenda tahunan, kurban tahunan dan juga Baksos tahunan. baksos setiap bulan Ramadan gitu ya. Oke, bisa dimasukkan. Terima kasih Bapak Ibu. Adakah yang lain? Cukup? Cukup ya? Ya. Ya, cukup. Terima kasih. Mungkin itu saja dari aset sosial. Kita sudah sampai di ujung acara untuk diskusi tentang modal atau aset yang ada di SMP Negeri 2 Tulambang Barat di hari kedua. Hari ini seperti yang sudah kita bahas di forum diskusi tadi adalah membahas tentang modal fisik, sosial, lingkungan. Modal fisik seperti gedung yang ada di sekolah kita, gedung sekolah maupun kantor. Kalau modal sosial misalnya contohnya ada tentang MGP, guru-guru yang tergabung dalam forum MGP. Sedangkan modal lingkungan itu seperti misalnya bahwa lingkungan SMP Negeri 2 ini salah satunya adalah terdapat pabrik pembuatan keripik pisang dan beberapa kegiatan ekonomi lainnya. Nah, untuk hari ketiga, untuk besok kita akan masih bertemu sekali lagi, yaitu akan membahas tentang dua modal lagi, yaitu modal finansial dan agama dan budaya. Jadi Bapak Ibu diharapkan untuk besok masih bisa diharapkan kehadirannya besok untuk hadir kembali, karena kita masih ada dua hal yang akan dibahas. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas saran dan masukannya demi kebaikan kita semuanya. Saya akhiri sebagai pembicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami pun yang terhormat Bapak Ibu tamu undangan, terutama dari pihak desa yang diwakili oleh Badan DPT Pak Agri Hertanto Putra, kemudian Bapak Ibu Dewan Guru, orang tua wali murid, serta murid-murid sekalian yang saya sayangi. Baiklah, hari ini kita sudah mencapai di hari ketiga dalam rangka untuk diskusi tentang 7 aset yang ada di SMP Negeri 2 Tulambang Barat yang bisa dimanfaatkan dalam rangka untuk mendukung proses belajar mengajar di lingkungan SMP Negeri 2 Tulambang Barat. Nah, di hari ketiga ini kita akan fokuskan pembahasan kita kepada dua hal yang belum sempat dibahas karena masih ada dua, yaitu tentang aset agama dan budaya dan aset finansial. Untuk itu sesuai dengan seperti yang sudah kita lakukan di 2 hari sebelumnya, yaitu langsung berkelompok sesuai dengan bidangnya masing-masing. Silakan nanti berkelompok masing-masing. Setelah itu nanti akan dilaporkan secara satu persatu hasil dari diskusi kita, baik aset fisik maupun aset finansial. Itu saja dari saya. Sekarang Bapak Ibu semuanya silakan untuk berdiskusi sesuai dengan asetnya masing-masing. Terima kasih. Waktu dan tepat saya berikan kepada Bapak Ibu untuk berdiskusi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan yang menjadi tugas kelompok kami, yaitu memetakan aset, modal, budaya, dan agama, maka dari sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami mengenai aset, budaya, dan agama. Berdasar dari aset agama dan budaya, SMP Negeri 2 Tulambang Barat mempunyai beberapa aset yang bisa mendukung kegiatan belajar di sekolah. Untuk aset budaya, berkaitan dengan aset budaya, sekolah kita SMP Negeri 2 Tulambang Barat berusaha memperkenalkan budaya lokal yang ada di sekitar kita, terutama berkaitan dengan budaya Lampung ya, yaitu ada lagu, ada bahasa, ada tari dan kerajinan. Untuk kegiatan ini sudah sering kita lakukan, bahkan kita sudah bekerja sama dengan sekolah seni budaya yang ada di Kabupaten Tulambang Barat. Ini ada beberapa siswa kita yang sudah
melakukan kegiatan pendidikan di sekolah seni Tubaba, yaitu belajar alat musik tradisional, kemudian juga ada beberapa kegiatan lainnya untuk berkaitan dengan budaya. Kemudian untuk yang berkaitan dengan aset agama, di sekolah kita sudah beberapa kegiatan sudah dilakukan, seperti kegiatan ekskul rohis, kemudian ada kegiatan ibadah pagi yang berkaitan dengan ibadah pagi bukan hanya untuk agama Islam saja, tapi ada non-muslim juga yang dibimbing oleh guru-guru yang berkaitan dengan agama masing-masing. Untuk ibadah pagi ada kegiatan pembacaan Asmaul Husna, kemudian mengaji, kemudian juga ada literasi dan lain sebagainya. Kemudian kalau di bulan Ramadan kita ada kegiatan pesantren kilat, ya. Kemudian selain itu ada perayaan hari besar. Untuk perayaan hari besar bukan hanya agama Islam, juga berkaitan dengan agama lain yang ada di sekolah kita. Kemudian ada kegiatan sholat berjamaah yang dilakukan secara bergantian setiap kelas sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Yang berikutnya ada acara halal bihalal yang berkaitan dengan setelah selesainya kegiatan bulan Ramadan. Saya kira itu untuk aset budaya dan agama. Mungkin ada tambahan, silahkan kalau ada tambahan. Cukup? Di sekolah seni tadi Bu, itu ada kegiatan tambahannya rupa, jadi nggak hanya seni Oh ya. Mereka belajar melukisnya juga melukis motif-motif gaya lampu. Kemudian juga kita ada kegiatan menyelam. Kemudian kita juga belajar ini seni teater Lampung. Oh, jadi ditambahkan ya, jadi ya. Ditambah kegiatan untuk budaya di sekolah seni Tubaba itu bukan hanya lagu, tari, dan kerajinan, tapi kerajinan masuk ya, ada sulam, kemudian ada juga Seni rupa, kemudian ada seni teater. Ya, ada yang lain. Cukup Bu. Untuk agama cukup. Agama tadi mungkin ditambahkan di kegiatan Asmaul Husna, kan kita yang non muslim juga ada kegiatan. Ya, itu ibadah pagi. Ya, Makanya kita sebut ibadah pagi karena bukan hanya untuk Islam saja, ada non muslim juga. Ya. Jadi yang agama Kristen dipandu oleh gurunya sendiri, agama Hindu juga dipandu oleh gurunya masing-masing. Ya. Saya kira cukup. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eli yang sudah membacakan hasil diskusi untuk aset agama dan budaya, dan juga terima kasih atas masukannya dari Bapak Ibu dan para hadirin semuanya untuk aset agama dan budaya. Nah, sekarang kita akan bersama-sama menyimak dan mendengarkan kesimpulan dari diskusi untuk aset finansial yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Mani Kantari. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya mewakili kelompok aset finansial, yang mana tadi kami sudah berdiskusi tentang apa saja modal yang ada di SMP Negeri 2 Tulombang Barat ini, tentang aset finansial yang dimiliki di SMP 2 Tulombang Barat. Itu ada dana BOS, bantuan operasional sekolah, terus yang kedua ada sumbangan komite. Sumbangan komite ini bisa berupa misalnya seperti paguyuban kelas, itu memberikan sumbangan berupa dana maupun barang yang selama ini yang sudah disumbangkan bisa berupa kipas angin ataupun dana yang untuk pembelian perlengkapan kelas. Terus yang ketiga ada dana alokasi khusus kabupaten atau DAK. Ini digunakan untuk rehabilitasi sekolah. Ini alhamdulillah ya hampir setiap periode ini mendapatkan itu. Terus yang berikutnya ada dana sosial atau sumbangan sosial dari baik dari siswa maupun dari guru-guru. Ini untuk kepentingan sosial. Jadi
kesimpulan kami di aset finansial ini ada 4. Yang pertama tadi dana bos, yang kedua ada sumbangan komite, yang ketiga ada DAK, yang keempat ada dana sosial. Demikian, apakah ada yang perlu ditambah, Bapak Ibu? Kalau sumbangan sukarela orang tua itu termasuk nggak? Ya, itu masuk ke sumbangan komite tadi. Oh, sumbangan. Kita sudah masukkan ke besarannya kan tidak disebutkan. Kalau kas kelas? Kas kelas itu bisa ke kas kelas itu untuk kepentingan apa? Ya kebetulan misalnya anak siswa kelas tersebut beli apa gitu. Oh, bisa kita tambahkan ya. Ini tadi ada dana sosial. Dana sosial itu kan digunakan untuk misalnya orang tua anak tersebut meninggal atau anak itu mengalami kecelakaan, sakit dan sebagainya, itu sebagai untuk membantu. Ini berarti tadi tambahnya apa, Pak? Kas kelas ya. Kalau yang itu paguyuban kelas Itu udah masuk di komite ya. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup ya. Ya, jadi itu saya kira yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah sampai di penutup acara. Setelah tadi hari ini kita sudah mensepakati tentang pembahasan kita, yaitu tentang aset agama dan budaya dan aset finansial. Karena tidak ada lagi masukan dari Bapak Ibu tentang dua aset yang kita bahas hari ini, maka kita akan menutup acara ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya, para hadirin yang sudah meluangkan waktunya selama 3 hari untuk datang ke sekolah, terutama dari pihak desa yang diwakili oleh Badan BPT, Bapak Andri Kertanta Putra, dan terutama juga untuk para orang tua wali yang sudah meluangkan waktunya selama 3 hari untuk mau datang dan ikut secara aktif membahas acara kita hari ini, serta kepada hadirin semuanya. Baiklah, kita tutup acara ini dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada kekeliruan kata atau kekhilafan dalam menyampaikan beberapa perkataan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.